Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi kita melihat daftar materi tes seleksi P3K pada tahun 2022-2023 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi aset bagi kita dalam menjawab soal seleksi nantinya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk dalam membacakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Penemu angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika adalah A. Al-Khawarizmi, B. Al-Mas'udi, C. Ar-Radi, D. Ibnu Hisham, E. Ibnu Hayyan. Penemu angka 0 dan merupakan penemu ilmu matematika adalah Al-Khawarizmi. Soal nomor 2. Khalifah Al-Ma'un. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan perpustakaan yang bernama A. An-Nizamiyah, B. Al-Azhar, C. Az-Zaitunah, D. Baitul Hikmah, E. Baitul Mal. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Cendekiawan Islam yang menjadi bapak sosiologi dunia adalah A. Ibnu Khaldun, B. Ibnu Sina, C. Al-Kindi, D. Al-Farab, E. Al-Ghazali. Cendekiawan Islam yang menjadi bapak sosiologi dunia adalah Ibnu Khaldun. Jawabannya A. Soal yang keempat. Ibnu Jarir At-Tabari merupakan tokoh dalam bidang A. Ilmu tafsir, B. Kedokteran, C. Matematika, D. Ilmu filsafat, E. Astronomi. Ibnu Jarir At-Tabari adalah tokoh dalam bidang ilmu tafsir. Soal yang kelima. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib yang bernama A. Abdullah bin Umi Maktum, B. Abdullah bin Umar, C. Abdullah ibnu Abbas Asyafah, D. Abdul Aziz Ar-Rantisi, E. Muhammad Hannan Al-Azizi. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib, yang bernama Abdullah ibnu Abbas As-Saffah. Soal yang keenam. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama kurang lebih 90 tahun. Nama dinasti ini dirujuk pada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Ammar bin Yasir, D. Ammar bin Hisham, E. Umayyah bin Khalaf. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama kurang lebih 90 tahun. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu A. Muawiyah bin Abu Sufyan. Soal yang ketujuh. Pengaruh negatif dari perkembangan dunia Islam yang mengalami kemunduran pada saat abad pertengahan terhadap umat Islam Nusantara antara lain A. Wilayah-wilayah kekuasaan Islam di Nusantara tidak bersatu,
B. Melemahnya gairah umat Islam dalam mempelajari agama. C. Banyaknya orang-orang Islam yang murtad. D. Berkurangnya ketaatan umat Islam dalam beribadat. E. Agama Islam hanya dianut oleh penduduk Nusantara bahagian pedalaman. Pengaruh negatif dari perkembangan dunia Islam yang mengalami kemunduran pada abad pertengahan terhadap umat Islam Nusantara antara lain: A. Wilayah-wilayah kekuasaan Islam di Nusantara tidak bersatu. B. Melemahnya gairah umat Islam dalam mempelajari agama. C. Banyaknya orang-orang Islam yang murtad. D. Berkurangnya ketaatan umat Islam dalam beribadat. E. Agama Islam hanya dianut oleh penduduk Nusantara bagian pedalaman. Jadi pengaruh negatifnya adalah wilayah-wilayah kekuasaan Islam di Nusantara tidak bersatu. Soal ke-8. Seorang cendekiawan dan juga pengembara Muslim yang ahli dalam ilmu geografi yang telah berkeliling dunia serta pernah singgah ke Samudra Pasai bernama A. Ibnu Abi Ubais, A. Ibnu Abi Usaibah, B. Abu Hasan Ali Nafis, C. Ibnu Khaldun, D. Ibnu Battuta, E. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jawabannya depan adalah, ya, sudah Bapak Ibu ketahui, jawabannya adalah Ibnu Battuta. Bisa saja keluar seperti ini, bisa juga lebih host lagi dengan analisis yang panjang, kemudian jawaban yang singkat. Soal ke-9. Taj Mahal di kota Agra menjadi simbol perkembangan Islam di India. Taj Mahal dibangun pada masa pemerintahan A. Shah Abbasi, B. Shah Jihan, C. Sheikh Ruh Khan, D. Amitabh Bachchan, E. Salman Khan. Ini Sheikh apa nih? Taj Mahal dibangun yaitu pada masa Sheikh Jihan. Mana jawabannya? Sheikh Jihan atau Shah Jihan? Jihan. Silakan Bapak Ibu memberikan saran di kolom komentar cara baca yang betul, boleh juga ataupun apa tambahan-tambahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Soal yang ke-10. Di bawah ini adalah yang menjadi faktor-faktor penyebab kemunduran kejayaan Islam pada abad pertengahan, kecuali A. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan pasukan militer, B. Terjadinya dekadensi moral para pemimpin, C. Semangat dan kerja keras serta pantang menyerah yang dilakukan pemimpin, D. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan, E. Pewaris kerajaan adalah orang yang lemah dalam kepemimpinan. Di bawah ini adalah yang menjadi faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Islam pada abad pertengahan, kecuali. Faktor-faktor kemunduran yang kecuali adalah semangat dan kerja keras serta pantang menyerah yang dilakukan pemimpin. Jawabannya adalah C. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan lulus semuanya dengan izin Allah. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.